Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu ala sayyidinal mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Faizur Rahmat MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sendiri Brian Maulana Abadi, rekan saya Kamila Nurdiana serta Mar'atus Salihah akan sedikit menjelaskan materi tentang pengantar hukum kewarisan adat. Dalam materi ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yakni pengertian hukum waris adat, yang kedua sifat hukum waris adat, dan yang ketiga ialah perbandingan hukum waris di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum waris adat. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari segi hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan atau kekerabatan. Hukum waris adat ialah hukum adat yang tercantum di dalamnya garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Harta warisan yang dialihkan penguasaannya atau kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sebenarnya ialah suatu hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya atau keturunannya. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Tirhar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana penerusan dan peralihan harta kekayaan dari abad ke abad yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Yang kedua menurut Supomo, hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang memuat suatu proses tentang meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda, dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Yang ketiga menurut Wirjono Projodikoro, warisan ialah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang yang sewaktu meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yang pertama, waris. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua ialah warisan. Warisan adalah harta peninggalan pusaka dan surat wasiat. Yang ketiga adalah pewaris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan pusaka ataupun surat wasiat. Yang keempat adalah ahli waris. Ahli waris adalah sekumpulan orang yang menjadi waris. Artinya orang-orang yang berhak menerima peninggalan pewaris. Yang terakhir ialah mewaris. Mewaris ialah mendapat harta warisan atau pusaka. Biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalan dari pewaris. Kemudian 3 unsur esensial atau mutlak. Terdapat 3 hal penting dalam pengertian hukum waris. Yang pertama ialah seorang peninggal warisan atau pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan atau warisan. Yang kedua adalah seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Dan yang terakhir, harta warisan atau harta peninggalan, yakni kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan dialihkan kepada ahli waris. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya saudari Kamila Nurdiana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berikutnya adalah yang kedua, yaitu sifat hukum waris adat.
Adapun macam-macam hukum waris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum waris adat. Hukum waris adat ini berlaku bagi golongan penduduk pribumi atau bumi putra asli Indonesia. Kemudian yang kedua ada hukum waris Islam. Hukum ini berlaku bagi golongan penduduk keturunan timur asing seperti Arab yang beragama Islam dan penduduk Indonesia asli atau pribumi yang beragama Islam yang mengikuti hukum waris Islam. Dan yang terakhir adalah hukum waris barat atau Bürgerlich Wetboek. Hukum ini berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa, Jepang, dan Cina yang memang tunduk dan patuh pada Bürgerlich Wetboek. Selanjutnya, hukum waris. Sifat yang terdapat dalam hukum waris itu berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Adapun 3 sistem kekerabatan, yang pertama adalah sistem kekerabatan patrilineal, sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak keturunan laki-laki. Dalam susunan masyarakat patrilineal inilah yang berhak dan dapat mendapatkan warisan hanyalah seorang laki-laki atau anak laki-laki. Sistem ini di Indonesia digunakan dan dianggap relevan di daerah Batak, Ambon, Bali, Timur, Gaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas dengan mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sampai berakhir pada satu kepercayaan bahwa semua berasal dari seorang ibu asal. Sistem keibuan inilah di Indonesia hanya terdapat di satu daerah saja, yakni ada di Minangkabau. Dan yang terakhir adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu, sehingga dalam kekerabatannya pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu tersebut. Sistem ini merupakan sistem mayoritas yang digunakan dan tersebar secara merata di seluruh daerah di Indonesia, seperti ada di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, Sumatera Timur, dan Selatan. Kemudian apa sih hal-hal yang diharapkan dalam suatu pewarisan itu? Nah, hal-hal yang diharapkan dalam pewarisan itu yang pertama adalah pewarisan pada dasarnya berlangsung sesuai dengan garis keturunan yang menurun. Kemudian tujuan utama ialah untuk membuat para penerima ahli waris hidup sejahtera. Yang ketiga, dalam rangka pembagian warisan yang digunakan ialah sistem parental atau bilateral individual. Kemudian yang terakhir, pola parental individual mengenai penggantian dilakukan secara terbatas. Hukum waris adat memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di Indonesia dan berbeda dengan hukum Islam maupun hukum Barat. Karena perbedaannya tersebut terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang inilah yang pada dasarnya ialah kehidupan bersama yang bersifat gotong royong, tolong-menolong, guna mewujudkan suatu kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam menjalani hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu perbandingan hukum waris di Indonesia. Perbandingan hukum waris adat dengan hukum waris menurut Bürgerlich Wetboek atau biasa disebut dengan KUHP Perdata. Hukum waris adat tidak mengenal legitimate property atau hak mutlak, namun hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak yang sama tersebut mengandung hak untuk diberlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses penerusan dan pengoperan harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadat setiap waris. Kedua, harta waris tidak boleh dipaksa untuk dibagi antara para ahli warisnya. Hukum waris Bürgerlich Wetboek atau bisa disingkat dengan BW. Hukum waris BW mengenal hak tiap ahli waris dengan bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan undang-undang atau legitimate property. Hukum waris BW menentukan hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Segala harta peninggalan merupakan kesatuan abstrak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang dan setiap waktu dapat dibagi dalam pecahan berdasar ilmu hitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya si pewaris. Perbandingan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Hukum waris adat yang pertama, harta peninggalannya dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Yang kedua, memberikan kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketiga, hukum waris adat dikenal sistem pengganti waris.
Yang keempat, pembagiannya merupakan tindakan bersama. Yang kelima, anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dapat menutup hak mendapat harta peninggalan dari kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya. Dan yang terakhir, harta peninggalan hal yang wajib diperhatikan dari sifat, macam, asal, dan kedudukan hukum daripada barang dalam harta peninggalan itu. Sedangkan hukum waris Islam, yang pertama, tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan sewaktu-waktu. Yang kedua, tidak ada ketentuan member pada anak angkat. Tiga, tidak ada pengganti waris. Empat, para ahli waris mendapat pembagian-bagian harta waris yang telah ditentukan. Yang kelima, menjamin hanya kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya. Dan yang terakhir, hukum waris Islam merupakan satu kesatuan harta warisan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.